Yesus ku percaya padamu. Apa nak ragukan akan kuasa-Mu kasih-Mu memulihkan hidupku. Percaya pada firman-Mu, itulah kekuatanku. Yesus ku percaya padamu dengan segenap hatiku, dan ku tak ragu kuasa-Mu menguasaiku. Yesus dalam perlindungan-Mu, kekuatan bagi jiwaku. Kau yang selalu menopangku. Bapak dan Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar sebagian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan, dengan sukacita daripada Engkau. Sehingga tadi malam Tuhan Engkau boleh melindungi kami, menjagai kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk menikmati hari yang baru ya Bapa. Sebentar kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikan Tuhan Yesus tidak hanya sekedar didengar Tuhan, tetapi kami ingin melakukannya Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami serahkan firman Tuhan yang akan kami sampaikan ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang boleh saya secara pribadi terima. Saya boleh menyampaikan sebagian renungan yang benar-benar menjadi perenungan bagi saya secara pribadi. Pada pagi hari ini saya akan membahas satu kisah yang dimana kisah ini sudah sangat umum, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kisah ini. Dimana bagaimana perjuangan seorang wanita, perjuangan seorang perempuan yang sangat diuji mentalnya, pikiran, kehidupannya, itu benar-benar Tuhan izinkan terjadi. Mari kita sama-sama buka di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-20. Saya akan baca semuanya supaya tidak ada yang terlewat. Perikopnya yaitu lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Zofim, dari pergunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak.
Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ayat yang keempat. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat yang keenam. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat yang ketujuh. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ayat yang ke-9. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat ke-12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ayat yang ke-14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ayat ke-17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ayat yang ke-19. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Dari kisah ini kita bisa lihat, kita bisa sama-sama melihat bagaimana Hana, seorang Hana nih, dia benar-benar berjuang, bagaimana dia melalui setiap perjalanan hidupnya untuk bisa mendapatkan seorang anak. Kalau kita perhatikan di sini, Elkana mempunyai 2 istri. Nah, yang satunya kan Hana, yang keduanya Penina. Ini Penina nih, kalau sesuai di Alkitab ya, dia nih misalnya zaman sekarang bilangnya suka ngejulitin orang gitu, suka menghina, suka menyakiti hati orang. Kalau bapak dan ibu saudara punya rekan atau saudara yang bernama Penina, nih hati-hati.
berharap nggak sejulit Penina gitu. Karena sesuai Alkitab yang ditulis di 1 Samuel ini itu menunjukkan Penina itu tuh sukanya menghina gitu. Kayak dia tuh merendahkan Hana seolah-olah dia sampai kapanpun gak akan punya anak. Dan bahkan akhirnya kayak ada perbedaan di antara mereka berdua gitu. Yang satu punya anak, yang satu gak punya anak. Tapi dari sini kita melihat walaupun Hana itu diuji mentalnya, segimanapun dia dihina, segimanapun dia merasa dibedakan, segimanapun dia ngerasa kalau diri dia nih nggak pantas untuk menjadi seorang istri karena dia nggak bisa memberikan anak. Nah, tapi karena kebaikan hatinya, karena ketulusannya, dan karena perjuangannya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan lihat gitu. Tuhan lihat seberapa Hana benar-benar berharap gimana caranya dia ini punya anak. Nggak, maksudnya gini, ke siapa lagi kalau bukan ke Tuhan gitu. Berharap ke manusia akan membuat kita kecewa. Tetapi kalau kita berharap sama Tuhan, jalan ceritanya pun akan berbeda. Nggak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, tapi Tuhan memberikan realitanya yang berbeda. Dan itu yang benar-benar terbaik dari Tuhan. Nah, kita perhatikan di ayat yang ke-8. Lalu Elkana, suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa? Ini Elkana bertanya, kenapa? Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu gak mau makan? Dari posisi, kalau saya memposisikan diri saya sebagai Hana, saya pasti ngerasa sakit hati gitu. Belum lagi cibiran orang, belum lagi Penina yang selalu menghina, kayak memojokkan dia, seolah-olah kayak udahlah Tuhan udah tutup kandungan kamu gak akan punya anak, titik gitu loh, selesai. Jadi betapa dia sakit hati, ngerasa dia itu sedih, ngerasa dia itu tuh benar-benar bisa gak ya gue menjadi istri yang baik dengan cara gue memberikan anak. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Hana benar-benar dia berjuang, dia tahan banting, dia benar-benar mentalnya diuji sedemikian rupa sehingga ketika dia mulai tertuju sama Tuhan, ketika dia mulai fokus nih, berarti saya harus cari Tuhan, berarti saya benar-benar harus berharap sama Tuhan, gak ada yang lain gitu. Walaupun lama ya, dengan waktu yang lama, tetapi dengan kesabaran, dengan hatinya yang benar-benar tulus mencari Tuhan, Tuhan lihat. Tuhan memperhatikan setiap anak-anaknya yang menderita, yang sengsara, bahkan yang sedang jatuh. Tuhan lihat. Begitu rumit perjalanan Hana, sehingga dia harus menerima banyak cibiran dari banyak orang, belum lagi dari keluarganya, belum lagi dari Penina sendiri. Di Alkitab tidak menunjukkan apa yang Penina katakan gitu. Maksudnya hanya di Alkitab berbicara kalau kandungannya itu sudah ditutup, Tuhan sudah tutup gitu. Itu kan suatu kata yang mengintimidasi, suatu kata-kata yang benar-benar nggak membangun, suatu kata-kata yang menyakiti hati orang gitu. Ini yang menyebabkan akhirnya Hana menangis. Nah, tetapi pada akhirnya Tuhan memberikan sebuah keajaiban, sebuah mujizat dari doanya, dari setiap bayar harganya sedemikian rupa,
dengan segala hal yang dia lakukan itu untuk Tuhan, akhirnya Tuhan mendengar. Ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 ini adalah permintaan Hana untuk Tuhan memberikan Hana itu seorang anak. Dan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 ini itu adalah sebuah nazar yang dimana Hana minta sama Tuhan supaya dia diberikan anak. Kalau misalkan Tuhan memberikan anak, berarti anak ini akan diserahkan seumur hidupnya ke tangan Tuhan. Dan itu Tuhan dengar. Ayat yang ke-20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Berarti Samuel ini adalah sebuah anugerah dari setiap doa demi doa yang Hana naikkan sama Tuhan. Dan arti dari nama ini pun sangat-sangat dalam. Tuhan benar-benar menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya, kuasanya itu ke Hana. Dan Hana mengingat juga akan nazar yang dia berikan kepada Tuhan, bahwa anak ini akan diserahkan secara penuh menjadi alatnya Tuhan, gitu. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa seberapapun perjuangan yang kita alami hari-hari ini, segala cara yang kita lalui, segala kehidupan yang pahit yang kita alami hari-hari ini, Tuhan cuma butuh kita tuh datang. Tuhan cuma butuh kita tuh benar-benar berserah. Gak ada cara yang lain. Dunia boleh memberikan kita tawaran, memberikan kita banyak tawaran yang istilahnya mengenakan hidup kita dicukupi dengan segala kebutuhan yang ada. Tapi apakah itu akan berjalan dengan baik tanpa tuntunannya Tuhan? Karena apa yang diberikan dunia ini itu semuanya pasti ada syaratnya. Dan kita harus ikuti itu. Tapi Tuhan kepengen kita malah berserah. Kita benar-benar memberikan hidup kita penuh kepada Tuhan. Karena hidup kita ini tuh udah Tuhan rancang. Segimanapun dari kita mulai ada di kandungan ibu kita sendiri pun Tuhan udah rancang. Anak ini ke depan akan menjadi apa? Anak ini ke depan akan seperti apa? Itu Tuhan sudah rancang sebelum kita lahir, gitu. Maka dari itu dibutuhkan mentalitas yang kuat, mentalitas yang kita pribadi itu mampu. Nggak ada kata kita tuh nyerah, nggak ada kata hidup kita ini ya udahlah pasrah. Itu mentalitasnya perlu dipertanyakan. Kalau kita benar-benar berharap sama Tuhan, kita benar-benar menyerahkan semuanya sama Tuhan, dan mentalitas kita diuji, dan kita mendapatkan apa yang menjadi sebuah doa kita kepada Tuhan, itu akan menunjukkan kualitas dari mentalitas kita. Apakah mental kita ini sudah sejauh mana nih mental kita diuji? Sudah sejauh mana kita menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan? Hana aja bisa. Bagaimana dengan kita manusia? Gitu. Kita mampu seperti sekarang ini, ada sampai hari ini bangun di pagi hari ini, itu kan juga karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ketika kita mulai masuk ke dalam rencana Allah, masuk ke dalam sebuah planning yang terbaik yang Tuhan sediakan, itu kita akan terima. Dan kita tahu Tuhan itu gak pernah salah memilih kita. Tuhan gak pernah sembarangan memilih kita sebagai anaknya. Karena dia tahu kalau mental kita ini tuh kuat. Mental anak-anak Tuhan ini itu sangat-sangat kuat. Nah, bagaimana dengan Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih?
Apakah kita sudah memiliki mentalitas yang kuat? Apakah kita sudah memiliki mental yang sudah tahan uji? Apakah kita sudah menyerahkan semuanya sama Tuhan tanpa ada keterpaksaan dan lain sebagai hal? Itu cukup saudara dan saya. Ini perenungan yang benar-benar menyentuh, bahkan mengingatkan saya secara pribadi. Di hari-hari ini mentalitas setiap orang itu diuji. Di hari-hari ini banyak orang-orang yang jatuh karena mereka mudah untuk pasrah, mudah untuk menyerah, sehingga apa yang ada di pikiran mereka itu ya terjadi. Nah, saya percaya kita nggak memiliki mental seperti itu. Kita anak-anak Tuhan harus memiliki mental yang benar-benar tahan uji. Karena disitulah Tuhan bekerja sepenuhnya. Amin. Demikian firman Tuhan yang boleh dapat saya sampaikan. Kiranya memberkati dan menguatkan kita semua. Dari cerita Hana ini kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja. Tuhan tidak akan pernah menutup mata. Tuhan selalu ada dan selalu setia bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk renungan yang boleh hamba-Mu sampaikan. Biarlah apa yang hamba-Mu ini telah sampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema bagi setiap kami, untuk kami tetap terus memiliki mentalitas yang kuat, untuk kami tetap terus bertahan sekalipun kami mulai goyah Tuhan, tetapi kami percaya kekuatan dari Tuhan tetap menaungi setiap kami. Dan kami mau berdoa Tuhan secara khusus untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Kami percaya Engkau tidak pernah salah memilih orang ya Bapak untuk menjadi alat-Mu. Tetapi biarlah Tuhan dengan banyaknya dari sekian banyak hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini, kiranya Engkau terus mengurapi mereka. Pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan. Pakai mereka dimanapun mereka berada. Apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan mereka Tuhan, kami percaya Engkau turun tangan, Engkau turut campur tangan atas segala sesuatunya. Dan kami tak lupa juga Tuhan Yesus berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit, setiap orang-orang yang lemah. Kami percaya Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan memberkati mereka. Setiap organ tubuh yang lemah kami percaya Tuhan memberkati. Tuhan turut campur tangan dan menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami percaya Indonesia akan kembali kepadamu. Kami percaya bangsa kami Tuhan akan dipulihkan. Bangsa kami akan percaya kepadamu Tuhan dan mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin negara kami, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup. Engkau mengurapi mereka, memberikan mereka hikmat, roh kebijaksanaan yang penuh. Dan tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap tenaga-tenaga medis di mana pandemi masih terus berlanjut Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan mereka kesehatan, Engkau memberikan mereka daya tahan tubuh yang kuat, sehingga apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, Engkau sendiri yang turut campur tangan dan Engkau melindungi keluarga mereka dimanapun berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Marilah kita berdoa menurut apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita semuanya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.